Hai, saya Jam Victor. Di sini saya akan menjelaskan kalimat dan semua yang berhubungan kalimat, yaitu pertama frasa, kedua klausa dan kalimat, ketiga jenis kalimat, dan keempat kalimat efektif. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Artinya, frasa tidak dapat menduduki dua fungsi yang berbeda dalam kalimat sekaligus. Misalnya, satu frasa menduduki fungsi subjek dan predikat. Jika suatu kelompok kata menduduki dua fungsi yang berbeda, dalam kurung berarti telah melampaui batas fungsi, kelompok kata itu disebut kalimat, bukan frasa. Sebagai contoh, pada gambar berikut. Pada gambar yang mengindikasikan nomor 1 adalah frasa dan yang nomor 2 adalah kalimat. Lazimnya, frasa terdiri dari dua atau kata yang lebih satu unsurnya berupa unsur utama, sedangkan unsur yang lainnya berupa unsur keterangan. Sebagai contoh, buku baru. Buku adalah frasanya dan baru adalah keterangannya. Mobil merah. Merah adalah keterangannya dan mobil adalah frasanya. Ayam jantan. Jantan adalah keterangannya dan ayam adalah frasanya. Sebagai contohnya lagi, pada gambar yang saya masukkan, yang mengindikasikan nomor 3 adalah frasa nominal, dan yang keempat adalah adjektifal, dan yang kelima adalah frasa verbal, dan yang keenam adalah numeral. Sebagai contoh lain, frasa yang hanya menduduki salah satu fungsi di dalam kalimat orang itu merupakan frasa nominal, dan pelan-pelan adalah frasa verbal. Pak Jono sangat sabar. Pak Jono adalah nominal dan sangat sabar adalah adjektifal. Hubungan antara kata yang satu dan yang lainnya adalah hubungan yang diterangkan D, diterangkan dan menerangkan M, atau sebaliknya. Sebagai contoh, mobil mewah, rumah tua, baju baru, 5 hektare, 2 karung, 10 kuintal, seperti yang tertera di gambar. Untuk frasa mobil, rumah, baju, 5, 2, 10 merupakan frasa inti, dan keterangannya adalah mewah, tua, baru, hektare, karung, kuintal. Dan itu merupakan DM, yaitu diterangkan dan menerangkan secara berurutan. Contoh lain adalah MD, menerangkan dan diterangkan. Sebagai contoh, pada gambar berikut, akan merupakan menerangkan dan pergi adalah diterangkan. Belum makan, sedang tidur, telah belajar, tidak datang. Pada bagian yang lebih detail dari frasa, yaitu ada frasa endosentris, adalah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi atau posisi letak yang sama dengan unsur lainnya dalam frasa itu. Sebagai contoh, 2 orang penjahat ditangkap polisi semalam. 2 orang ditangkap polisi semalam. Penjahat ditangkap polisi semalam. Frasa endosentris juga dapat pula terdiri atas unsur-unsur yang setara, sehingga unsur-unsur itu dapat dihubungkan dengan kata dan, atau. Sebagai contoh, ibu bapak, ibu dan bapak, bapak atau ibu. Pulang pergi, pulang dan pergi, dan pulang atau pergi. Frasa endosentris juga dibedakan menjadi 2, yaitu frasa endosentris koordinatif dan frasa endosentris subordinatif. Bentuk frasa yang lain adalah frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya itu tidak ada yang dapat menggantikan fungsi frasa tersebut seperti fungsi frasa tersebut. Sebagai contoh, lelaki itu sedang melukis di atas bukit. Lelaki itu sedang melukis di atas bukit. Pada contoh, memperlihatkan bahwa unsur-unsur dalam frasa di atas bukit pada kalimat 15a, lelaki itu sedang melukis di atas bukit, tidak dapat saling menggantikan fungsi frasa tersebut, sehingga kalimat 15b dan kalimat 15c menjadi tidak berterima. Wujud frasa. Frasa dalam bahasa Indonesia dibedakan atas 1. Frasa verbal, frasa nominal, adjektifal, numeral, dan preposisional. Frasa verbal ialah frasa yang berintikan verba, kata kerja,
Nominal ialah frasa yang berhentikan nomina kata benda. Adjektival adalah frasa yang berhentikan adjektiva sifat. Numeral frasa yang berhentikan numeralia kata bilangan. Frasa preposisional merupakan frasa yang berhentikan preposisi kata depan. Sebagai contoh, frasa verbal akan pulang, sedang membaca, dan seterusnya. Frasa nominal baju 5 potong, beras dari Cianjur, gedung sekolah, dan seterusnya. Dan contoh lainnya dapat dilihat di gambar. Frasa nominal dalam bahasa Indonesia dapat berbentuk 1. Nomina dan nomina atau pronomina, 2. Nomina dan adjektiva, 3. Nomina dan frasa numeral, dan 4. Nomina dan frasa preposisional, 5. Adverbial dan nomina, atau 6. 1. Yang dan pronomina tentu definit, 2. Yang dan verba, 3. Yang dan numeralia, 4. Yang dan adjektiva, atau 5. Yang frasa preposisional. Sebagai contoh, administrasi negara, nomina dan nomina. Sanksi administratif, nomina dan adjektif. Pisang 2 buah, nomina dan numeral. Dua contoh lainnya dapat dilihat di gambar. Lanjut pada frasa, hubungan antar unsur dalam frasa. Yang pertama, makna hubungan antar unsur dalam frasa verbal. Hubungan antar unsur dalam frasa verbal dapat mengungkapkan makna: 1. Penjumlahan kumulatif, 2. Pemilihan alternatif, 3. Pengingkaran negasi, 4. Aspek, 5. Keseringan, 6. Keinginan, 7. Keharusan, 8. Kesanggupan, 9. Kepastian, 10. Kemungkinan atau 11 tingkat. Dan contohnya pada gambar berikut. Yang kedua, makna hubungan antar unsur dalam frasa nominal. Hubungan antar unsur dalam frasa nominal dapat mengungkapkan makna: 1. Penjumlahan kumulatif, 2. Pemilihan alternatif, 3. Pengingkaran negasi, 4. Penjelas, 5. Pembatas, atau 6. Ketakrifan. Suami dan istri kumulatif, aku atau kamu alternatif, bukan dosen saya, pengingkaran, buku baru, penjelas, anggota MPR, pembatas, rumah kecil itu, ketakrifan. Dan contohnya dapat dilihat di gambar. Yang ketiga, makna hubungan antar unsur dalam frasa adjektiva. Hubungan antar unsur dalam frasa adjektiva dapat mengungkap makna: 1. Penjumlahan, 2. Pemilihan, 3. Pengingkaran, 4. Tingkatan, dan 5. Paling, superlatif. Gagah dan perkasa, kumulatif. Kaya atau miskin, alternatif. Tidak sabar, pengingkaran. Agak pandai, gradatif. Paling canggih, superlatif, seperti pada gambar berikut. Keempat, makna hubungan antar unsur dalam frasa numeral. Frasa numeral atau frasa kata bilangan ialah frasa yang dibentuk dengan menambahkan kata penggolong seperti ekor, buah, orang, helai, cari, kilogram, batang, lusin, dan kodi. Hubungan makna antar unsur dan frasa numeral hanya mengungkapkan makna penjumlahan yang dinyatakan dengan atribut yang menyatakan jumlah bagi kata yang menjadi intinya. Sebagai contoh, 2 carik, kertas, 2 kodi, kain sarung. 5. Makna hubungan antar unsur dalam frasa preposisional. Frasa preposisional ialah frasa yang dibentuk preposisi kata depan yang diikuti unsur lain, dapat berubah kata benda, kata sifat, atau kerja. Preposisi dalam bahasa Indonesia sangat terbatas jumlahnya, misalnya di, ke, dari, pada, dalam, tentang, oleh, atas, terhadap, untuk, bagi, atau sejak. Hubungan makna antar unsur dalam frasa preposisional dapat mengungkapkan makna: 1. Keberadaan atau tempat, 2. Cara, atau 3. Permulaan. Di medan, tempat. Pada ayat, tempat. Dalam pasal, tempat. Dengan cepat, cara. Secara pasti, cara. Menurut kebiasaan, cara. Dari Bandung, permulaan. Sejak kemarin, permulaan. Mulai pagi hari, permulaan. Seperti gambar berikut. Terima kasih telah menonton, dan lanjut pada bagian klausa dan kalimat.